Di akhir bulan Februari 2025, PSSI memutuskan untuk melepas Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. PSSI melakukan pemecatan kepada Indra Syafri atas dasar kegagalan Timnas Indonesia U20 yang tidak berhasil lolos dari babak penyisihan grup di Piala Asia U20 2025. Mantan pelatih Timnas Indonesia U20 ini kini sudah tak sanggup lagi memendam fakta di balik skuad Garuda sejak awal dirinya melatih. Indra Syafri percaya akan takdir Tuhan. Indra Syafri mengungkapkan kondisi awal saat ia melatih sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pada awal kemunculannya bersama Timnas Indonesia tahun 2007 sampai 2011, Indra Syafri mengaku tak ada pekerjaan. Dirinya hanya sebagai instruktur pelatih yang bekerja di Jambi. Kemudian, untuk pertama kalinya ia berangkat ke Jakarta untuk diminta melatih U16 pada tahun 2011. Namun kemunculannya di Timnas Indonesia mendapat penolakan dari semua orang. Kenapa saya? Kenapa nggak mantan-mantan pemain tim nasional yang juga punya sertifikasi? Ujar Indra Syafri. Makanya saat itu saya sangat percaya dengan takdir. Saya sangat percaya dengan ketentuan Tuhan dan saya ditakdirkan untuk itu, sambungnya. Awal Indra menjadi pelatih Timnas Indonesia U16, dirinya mengaku tidak mengenal para pemain karena pilihan dari pengurus PSSI. Kemudian, para pemain diajak untuk menghadapi kualifikasi Piala AFC ke Thailand. Namun, mendapat hasil nihil. Dari 4 permainan sama sekali tidak membawa kemenangan. Fakta-fakta Timnas Indonesia U16 saat kembali ke tanah air. Indra Syafri melakukan evaluasi dan menemukan fakta-fakta menarik. Saya laporkan tapi nggak dipecat. Saya evaluasi ada fakta-fakta yang menjadi titik balik bahwa banyak dusta itu tidak baik, kata mantan pelatih Bali United itu. Dari 23 pemain yang saya bawa itu, hanya ada 2 yang pemain sepak bola sampai sekarang. Hargianto di Bayangkara FC dan Bagas Adi di Bali United. Yang lainnya tidak jadi pemain sepak bola, artinya kualitasnya tidak terukur, jelas Indra. Selain itu, banyak pemain titipan. Jadi mereka-mereka itu terpilih karena pemain itu disodorkan ke saya, bukan saya yang pilih, imbuhnya. Setelah itu, saya bilang ke PSSI saya akan mencari pemain sendiri. Itulah dimulai saya belusukan dari Sabang sampai Merauke membangun Timnas U19 yang era Evan Dimas itu, sambung Indra Syafri. Dimulai saat itu, dirinya mendapat cobaan yang sangat dahsyat namun hanya bisa ikhlas. Indra mengaku selama 17 bulan tidak diberi gaji oleh PSSI. Saya sebut di sini bukan saya nggak ikhlas. Selama 17 bulan berturut-turut saya nggak diberikan 1 sen pun oleh PSSI, kata Indra. Kalau tidak percaya, bisa di-cross-check pada Pak Lanyala Mataliti yang dulu ketua DPD yang membayar setelah dualisme kepengurusan, terusnya. Selain itu, selama itu dirinya tidak mendapatkan kenyamanan duniawi sebab dirinya selalu mendapatkan tantangan yang harus diselesaikan, tetapi Indra Syafri menyadari solusi itu hanya datang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengaku mendapatkan rezeki yang tidak terduga dan berhasil menyekolahkan anaknya hingga lulus S2. FIFA sedang mengkaji usulan Piala Dunia 2030 diikuti 64 tim, Timnas Indonesia dan negara papan tengah bakal diuntungkan. Rencana ekspansi FIFA di era Presiden Gianni Infantino tampak terus melampaui batas. Gianni Infantino membuat FIFA menggelar Piala Dunia 2026 dengan diikuti 48 negara, bertambah 16 negara dari sebelumnya. Di level klub, FIFA juga bakal menggelar Piala Dunia Klub dengan format baru diikuti 32 tim pada musim panas mendatang. Semakin banyak agenda, semakin banyak pertandingan, makin banyak pula cuan bagi otoritas sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 belum juga digelar, Piala Dunia 2030 sudah dipikirkan Infantino dan konco-konconya. Media Inggris, The Guardian,
mengungkap rencana menambah negara partisipan di Pesta Terakbar Dunia pada 2030. Edisi tersebut akan menjadi peringatan 100 tahun sejak Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930. FIFA sudah menunjuk 6 negara untuk menjadi tuan rumah edisi tersebut, yaitu Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. 3 negara terakhir hanya akan menggelar partai pembuka sebagai selebrasi 100 tahun turnamen itu. Jumlah peserta direncanakan bertambah dari 48 negara menjadi 64 negara. FIFA akan mempertimbangkan proposal untuk mengekspansi Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim, tulis The Guardian. Gagasan itu dimunculkan saat rapat Dewan FIFA pada Rabu, 5 Maret 2025. Delegasi yang mengusulkan adalah Ignacio Alonso, Presiden Uruguay Football Association, PSSI Uruguay. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyetujui untuk membahas usulan itu lebih lanjut. Uruguay beserta tetangganya di Amerika Selatan tampak menginginkan menggelar laga lebih banyak ketimbang hanya sekadar pembuka. Pertambahan jumlah peserta di Piala Dunia berarti makin mudahnya babak kualifikasi. Negara papan tengah di benua Afrika dan Asia serta Oseania bakal diuntungkan. Di Amerika Selatan dapat berimbas dihapusnya babak kualifikasi, karena jumlah negara anggota CONMEBOL hanya 11, tulis The Guardian. Di Asia, Afrika, dan Oseania, ekspansi ini bisa jadi akan disambut positif, mengingat banyak negara akan lebih mudah merasakan debut Piala Dunia. Sebelum berpikir jauh ke arah sana, PSSI semestinya berfokus menuntaskan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert akan melanjutkan putaran ketiga zona AFC melawan Australia dan Bahrain bulan ini. Dikabarkan bakal dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam justru buat gebrakan di Thailand. Patrick Kluivert akan membawa 27 pemain untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal bertandang terlebih dahulu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjadi tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Banyak pihak beranggapan bahwa komposisi pemain tim merah putih akan berubah dibandingkan era kepelatihan Shin Tae-yong. Apalagi, Patrick Kluivert menegaskan bahwa pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia harus punya menit bermain di klubnya. Selain itu, ada 4 pemain naturalisasi baru yang akan memperkuat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka adalah Ula Romeni, Oxford United, Emil Audero Mulyadi, Palermo, Joey Plupesi, Lomel, dan Dean James, Go Ahead Eagles. Ula Romeni telah menuntaskan proses naturalisasinya, sedangkan 3 nama lainnya sedang menjalani prosesnya. Dengan demikian, Patrick Kluivert harus mencoret beberapa nama yang sebelumnya sempat menjadi andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Salah satu nama yang diisukan bakal dicoret Patrick Kluivert adalah Asnawi Mangkualam Bahar. Akan tetapi, Asnawi Mangkualam langsung membuktikan diri dengan menorehkan prestasi gemilang di Liga Thailand. Backport FC tersebut masuk ke daftar 11 pemain terbaik paruh musim Liga Thailand musim 2024 hingga 2025. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh akun Instagram resmi Liga Thailand, Thailegue pada Selasa, 4 Maret 2025. Pada musim ini, pemain berusia 25 tahun itu menjadi kekuatan utama Port FC dengan menorehkan 29 penampilan di semua kompetisi. Pemain yang pernah memperkuat Jeonnam Dragons di Liga Korea Selatan ini juga sukses membukukan 1 gol dan 4 assist untuk Port FC. Dengan prestasi tersebut, 1 tempat di Timnas Indonesia tampaknya akan dimiliki oleh Asnawi Mangkualam.